Hai Sobat Belajar, selamat datang di podcast Dikdasmen Menyapa. Masih bersama Bapak Direktur Jenderal PAUD Dikdasdikmen dengan Bapak Jumeri. Kita akan mengupas tuntas tentang program sekolah penggerak. Tapi sebelumnya jangan lupa ya untuk Sobat Belajar harus mensubscribe YouTube-nya dari platformnya Ditjen PAUD Dikdasmen. Langsung diklik subscribe-nya karena kita bisa melihat segala sumber-sumber informasi yang terbaru yang dilakukan oleh kementerian di sana, semuanya ada. Dan juga jangan lupa follow Instagram-nya ditjen.paud.dikdasmen karena di sana kalian bisa menemukan dan bisa berinteraksi langsung, bisa juga tanya jawab, bisa juga kalau mau memberikan saran atau kritik atau apapun bisa langsung ditulis di kolom ataupun langsung direct message. Oke? Hari ini saya bersama Bapak Jumeri lagi. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Mbak. Sudah melewati prokes ya Pak ya kita tadi ya Pak ya? Sudah di swab. Iya. Dengan prokes ya, dan ini ruangannya juga diberi ventilator. Diberi ventilator. Apa ventilasi, bukan ventilator. Ventilasi, oke. Jadi sudah disanitize, jadi kita tetap menerapkan prokes yang berlaku, jaga jarak, kemudian ada swab, kemudian kita menggunakan masker sebelum pelakuan syuting, dan juga ada hand sanitizer. Dan tetap ya teman-teman, kita harus tetap waspada walaupun vaksinasi sudah jalan ya Pak ya, kita terus dukung program pemerintah agar segera selesai. Oke, kita akan kembali lagi nih berbincang seru sekali nih karena kan di redaksi Lensa Pendidikan yang sudah dibikin oleh Dikdasmen ini keren banget. Saya bacanya aja seneng banget loh Pak, itu luar biasa ya, apresiasi sekali untuk tim redaksinya. Di situ ada satu hal yang saya ingin tanyakan mengenai berani belajar berubah. Kalau kemarin kita membahas tentang Merdeka Belajar kan ya Pak ya. Mungkin Bapak bisa sampaikan ke Sobat Belajar ini seperti apa sih sebenarnya berani belajar berubah itu Pak? Jadi berani belajar berubah adalah suatu sikap untuk siap dengan perubahan. Dia bisa menerima perubahan, bisa mengikuti perubahan, dan bisa menyesuaikan dengan perubahan itu. Karena satu-satunya hal yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Jadi teknologi berubah, lingkungan sosiokultural berubah, lingkungan hidup kita berubah, dunia kerja berubah. Kalau kita tidak adaptif terhadap perubahan, maka kita akan tertinggal, akan terpinggirkan oleh perubahan itu. Jadi berani berubah sesuatu yang harus kita tempuh. Dengan tindakan nyata ya Pak ya tentunya ya. Tidak hanya konten-konten yang harus diupload di sosial media, tetapi memang sebuah tindakan nyata. Pasti Sobat Belajar sudah ingin sekali ya mengetahui seperti apa sih perkembangan dari program sekolah penggerak. Nah ini ada 5 intervensi ya Pak yang tadi kita diskusikan nih sebelum kita nge-podcast ini, yaitu pendampingan konsulatif dan asimetris, penguatan SDM, pembelajaran dengan paradigma yang terbaru, kemudian perencanaan berbasis data, serta digitalisasi sekolah. Mungkin itu yang akan kita breakdown ya Pak. Yang paling pertama nih Pak, seperti apa sih Pak itu sebenarnya intervensi-intervensinya itu? Jadi saat ini kita sedang menyeleksi kepala sekolahnya. Baik. Kemudian nanti dilatih kepala sekolah, setelah terpilih dilatih. Baik. Kemudian dia melakukan perubahan, transformasi dari dalam. Apa yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Apa pembelajaran dengan paradigma baru itu adalah sebuah model pembelajaran yang mengakomodasi perbedaan individu pada peserta didik. Sehingga guru-gurunya bisa mengajar sesuai dengan tingkat capaian yang dicapai oleh murid-muridnya. Dengan pembelajaran lebih holistik, lebih menarik, yang pada gilirannya anak-anak merasa nyaman dengan belajarnya karena dia sesuai dengan apa yang dia capai, apa yang dia inginkan. Kemudian pembelajarannya interaktif, menarik, diharapkan hasil belajarnya akan meningkat. Lebih maksimal gitu ya Pak ya. Literasi, numerasi, dan karakternya. Literasi, numerasi, dan karakter. Wow, luar biasa. Tapi itu suatu PR yang besar sekali kan Pak ya, karena saya rasa ini bagaimana kita bisa mendampingi kepala sekolahnya itu loh Pak.
untuk bisa menuju ke sana dengan pelatihan-pelatihan itu? Boleh dijelaskan lebih Jadi detail? begini, nanti kepala sekolah kita latih, kemudian dia akan mengimbaskan kepada guru-gurunya, Ya. dan kepala sekolah itu akan diberi pendamping, Oke. seorang pelatih ahli, sehingga ketika dia melakukan transformasi di sekolahnya itu, ada pihak lain yang membantu dia kalau ada kesulitan. Oke. Kemudian juga dimonitor, Ya. selain kita sediakan pelatih ahli, juga pengawas setempat, pengawas sekolah itu atau penilik sekolah itu ikut kita libatkan dalam proses pembinaan. Oke. Yang dilatih dan dibina apa Pak kalau boleh tahu? Jadi dia harus punya pikiran-pikiran terbuka, pikiran kreatif, dan bisa menggerakkan orang lain. Oke. Kemudian kepala sekolah itu berfokus pada kepemimpinan pembelajarannya, Oke. bukan kepada hal-hal yang lain, lebih fokus kepada pembelajaran. Oke. Karena selama ini banyak kepala sekolah yang mengamati banyak aspek, mengelola banyak aspek, sehingga seringkali pembelajaran itu diabaikan. Oh, oke. Dengan sekolah penggerak, Baik. kepala sekolahnya akan fokus kepada pembelajaran. Oke, jadi proses belajarnya itu benar-benar ya Pak yang harus diikuti, difokuskan gitu, karena memang ya kembali lagi ya Pak, era digitalisasi ini yang kita belum tahu nih pandemi kapan akan berakhir ini ya Pak ya. Berarti kan ini pembelajaran melalui proses paradigma baru. Oke, paradigma baru yang dimaksudkan itu sendiri seperti apa Pak? Jadi mereka harus melakukan pembaharuan dalam pembelajarannya. Oke. Banyak guru-guru kita yang meminta muridnya mencatat Oke. di depan papan tulis, Ya. memberikan didikte. Ya. Nah, sekarang itu tidak sesuai lagi. Jadi guru itu hanya sebagai fasilitator. Oh. Nanti anak-anak akan mengeksplorasi kemampuan literasinya, kemampuan digitalisasinya, untuk mencari sumber-sumber belajar yang lain. Oke. Jadi Pak. dulu guru itu hanya satu-satunya sumber belajar. Ya. Sekarang guru hanya menunjukkan sumber-sumber belajar itu. Mentoring saja dan kemudian mendampingi anak-anaknya menemukan hal-hal baru yang hasil eksploitasinya. Oke. Sekaligus pembelajaran itu bisa mengarahkan dia untuk berpikir kritis, inovatif, bergotong royong, berkebinekaan, dan berketakwaan. Iya, itu yang kita bahas di episode pertama kemarin ya, pelajar Pancasila bernalar kritis ya. Oke, keren banget ya Pak ya, paradigma baru ini. Ada kendala kah Pak untuk bisa mencapai terhadap target paradigma baru ini? Kita belum dilaksanakan kan? Oke. Ini baru akan dimulai tahun pelajaran 2021-2022, bulan Juli nanti. Baik, bulan Juli ya ini Pak ya. Sekolahnya belum terpilih, sedang proses dipilih. Oh, kriteria khusus kita sedang ada? menyiapkan jurus-jurus yang bisa kita berikan kepada kepala sekolah untuk bisa melaksanakan misi ini. Oh, jadi ini adalah sebuah visi misi ya yang akan dikembangkan untuk periode sekolah terbaru nanti ya Pak, Juli nanti ya. Oke. 2021-2022. Oke. Kemudian kalau saya perhatikan di sini kan memang harus ada penguatan sumber daya manusianya dong Pak. Betul kan Pak? Betul, ya? Karena kan guru-guru dan juga kepala sekolah, dan sebenarnya kalau di lingkungan sekolah itu tidak hanya ada guru dan kepala sekolah ya, sebenarnya juga ada beberapa masyarakat-masyarakat yang terlibat kan di sekolahnya. Betul, nah ini penguatan sumber daya manusianya yang di sekolahnya itu bagaimana Pak? Jadi begini, ini karena prinsip perubahan kita itu dimulai dari SDM-nya, maka tadi sudah saya jelaskan kepala sekolah itu akan menjadi orang pertama yang dipilih kriterianya, kemudian dilatih untuk bisa melakukan transformasi di satuan pendidikan yang dipimpinnya, memimpin guru-gurunya melakukan perubahan, memimpin tenaga kependidikannya melakukan perubahan, dia juga berkomunikasi dengan orang tua untuk bisa mengikuti proses perubahan yang akan diberikan kepada putra-putrinya juga. Oke. Itu bisa dilakukan melalui digitalisasi ya Pak? Nggak harus tatap muka? Ya, itu akan tergantung konteksnya. Apakah nanti sudah dalam suasana aman, bisa tatap muka, tapi perkiraan saya akan ada proses yang masih blended, masih campuran antara digitalisasi dengan luring, dengan tatap muka begitu. Oke. Digitalisasi nih Pak, kita coba membahas sedikit tentang digitalisasi. Kalau kita bisa menilik lagi lebih luas bahwa Indonesia itu memang kan ada beberapa yang belum ada internet ya Pak ya, belum ada listrik ini.
mengenai hal tersebut seperti apa, Pak? Itu kan pasti sangat terkendala sekali Ya, dong. jadi memang kita tidak menutup mata bahwa ada sekolah-sekolah kita yang belum punya akses internet, Ya, belum punya perangkat teknologi informasi dan komunikasi. betul. Nah, nanti kita akan melakukan perubahan secara bertahap Mhm. kepada sekolah-sekolah yang belum, kalau akses internet bukan di ranah kita, Mbak. Ya, oke. Itu ranahnya Kemenpu, Oke. Menkominfo. Jadi kita bekerja sama, berkolaborasi dengan Kominfo untuk bisa memastikan bahwa ada akses internet pada daerah-daerah yang masih blank. Oke. Kemudian dari sisi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Mhm. kami juga punya program untuk menyediakan peralatan TIK bagi Oke. sekolah. Dan ini untuk yang sekolah penggerak, Ya. kita prioritaskan mendapatkan peralatan TIK ini. Oke. Karena dengan digitalisasi, kita berharap akan ada efisiensi di sekolah itu. Ya. Akan ada kemudahan dalam pengelolaan sekolah. Ya. Akan ada kecepatan di dalam mengakses informasi dan menginformasikan tentang perkembangan sekolah itu ke dunia luar. Ya, 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 ya. Termasuk melatih guru-gurunya berkomunikasi dengan orang tua Ya. dan mencari sumber-sumber belajar yang terbaru Ya. oleh para gurunya. Betul. Sumber-sumber belajar yang terbaru nih. Beberapa episode lalu Bapak sempat soundingkan ya itu ya. Sumber belajar itu maksud Bapak adalah anak-anak sekarang tidak hanya mencari sesuatu dari gurunya, Ya, betul. Ya. tapi melalui internet, kemudian membaca buku, Ya. kemudian bisa membuka platform juga di Kemendikbud kan juga Ya, punya betul. banyak sekali ya. Dia juga Oke. bisa mengunjungi lewat kokurikulernya, bisa mengunjungi misalnya kalau dia ingin berlatih tentang ukir, Oke. dia bisa datang pada tukang ukir yang ada di sekitarnya. Oke. Misalnya dia Baik. ingin tahu tentang bagaimana membordir, Ya. maka anak-anak itu bisa datang kepada tukang bordir yang ada Ya. di sekitar. Itulah sumber belajar juga. Oke. Tidak hanya lewat internet. Iya. Oke, jadi malah bisa langsung berkolaborasi dengan banyak pihak ya. Dengan banyak Dan tadi Bapak sampaikan anak yang belajar Pancasila bernalar kritis ini harus bisa terus mengimprovisasi dan menginovasi, tetapi tentunya harus ada pendampingan dari guru dan juga orang tua. Betul, ya. Oke, keren sekali nih Pak. Kalau kemudian tadi ada disampaikan mengenai perencanaan berbasis data ya untuk intervensinya program sekolah penggerak ini. Itu tuh seperti apa sih Pak maksudnya perencanaan berbasis data itu? Jadi kita seringkali di masa-masa sebelum ini adalah kita merencanakan sesuai dengan keinginan kita. Oke. Mimpi kita malam tadi apa, kemudian besok merencanakan. Oke. Tetapi dalam konteks perencanaan berbasis data, Ya. kita harus melihat data. Ya. Nanti ada asesmen nasional misalnya. Oke. Dari asesmen nasional kita akan tahu data peserta didik kita, guru kita, lingkungan sekolah itu seperti apa. Oke, benar. Lewat data itu kita membuat rencana untuk melakukan perubahan jika ada kekurangan. Oke. Selain data yang diperoleh dari asesmen nasional misalnya, dari prestasi-prestasi yang dikumpulkan oleh anak-anak, Ya. juga dari Dapodik. Di Oke, Dapodik kita bisa mengakses berapa fasilitas yang kita miliki, Oke. kemudian berapa murid yang kita miliki. Oke. Gitu. Nah, gabungan tadi data hasil asesmen nasional, Ya. data prestasi siswa, Ya. data pemberitaan di media sosial, Ya. kemudian data Dapodik sebagai dasar sekolah itu untuk bisa membuat perencanaan melakukan transformasi. Wow, luar biasa sekali ya. Jadi memang semuanya datanya sudah tersentralisasi Ya, ya, jadi Pak tidak boleh bahasa mudahnya ngawur gitu. Iya, semua harus asal basisnya. merencanakan. Pokoknya saya pengen ini rencanakan. Oke. Tidak berdasar pada apa yang terjadi, Iya. datanya kayak apa. Oke, berarti memang datanya itu sudah ada, dikumpulkan, kemudian dianalisa, betul kan Ya. Pak ya? Jadi segala sesuatu output yang terjadi itu berbasis data, seperti Jadi itu. sebagai contoh, kalau data dari Ya. hasil asesmen nasional menunjukkan bahwa karakter anak-anak kita masih kurang, Ya. maka intervensi karakter di programnya harus berdasarkan data kekurangan karakter anak-anak kita. Oke, berarti satu sekolah dengan sekolah yang lain Bisa beda-beda? berbeda. Oh, Berbeda. berarti Bapak bisa bikin peta-peta Ada seperti nanti itu ada ya, peta Pak? peta mutu dari sekolahnya, Oke. peta mutu daerahnya, Oke. dan peta mutu Indonesia. Oke, luar Gitu. biasa ya. Berarti cara penanganan dari kementerian sendiri terhadap sekolah-sekolah itu nggak bisa pukul rata ya, Jadi Pak tadi ya? ketika pembelajaran itu atas dasar perbedaan, Ya. nanti juga intervensi ke sekolah itu juga atas dasar perbedaan yang terjadi di sekolah itu. Oh, oke. Makanya kita menyediakan Baik. nanti konsultan Ya. untuk bisa melihat, oh sekolah Anda itu seperti ini, maka harus begini. Ya. Jadi Seru tidak sekali. boleh, tidak bisa
antara 10 atau 100 sekolah di intervensi yang sama. Iya, karena memang perlakuannya harus berbeda-beda. Berbeda-beda. Oke. Inilah, gitu. Keren sekali sih Pak, ini ngumpulin data ini ada susahnya nggak ini? Ada Jadi nanti karena ada platform digital juga yang kita buat sehingga data itu terkoneksi secara baik. Jadi misalnya nanti ada hasil asesmen nasional, maka asesmen nasional terakumulasi di kementerian, kemudian sekolah itu tinggal ngeklik NISN-nya sekolah seperti apa, nama sekolahnya, dia akan keluar datanya. Wah. Kemudian bisa di-download oleh sekolah, murid saya kayak apa, literasinya seperti apa, numerasinya seperti apa, kemudian karakternya kayak apa, lingkungannya kayak apa. Itu sudah ada di data ada, ini? Nanti ada data. Akan ya, bisa terbaca dan kita bisa melakukan obat apa, resep apa yang kita berikan untuk, atau program apa yang kita berikan untuk mengatasi permasalahan tadi. Wow, nah ini bisa dilakukan detail sekali ya Pak ya terhadap bisa detail, makanya perencanaan berbasis data. Perencanaan berbasis data. Tapi memang itu yang harus dilakukan sih Pak ya, biar program, anggaran, perencanaan bisa inline gitu, jalan. Bisa akurat. Bisa akurat gitu, karena tadi nggak sesuka hati saja, bukan karena pengen begini, pengen begitu, menerapkan temannya di sana. Membuat apa kita ikut. Iya, temannya buat apa. Padahal berbeda yang terjadi. Iya, karena resepnya. Permasalahannya berbeda. Seru sekali nih. Kemudian dengan perencanaan berbasis data tentunya akan ada pendampingan konsultatif dan asimetris. Itu seperti apa sih Pak maksudnya? Jadi kita ya tadi atas dasar kita mendampingi tidak bisa disamaratakan. Iya. Tetapi atas dasar yang dibutuhkan. Betul. Apa yang dibutuhkan? Betul. Kalau yang dibutuhkan di sebuah sekolah itu adalah penguatan kognitifnya, yaitu numerasi dan literasinya, maka intervensi terbesar, pendampingan terbesar akan ke sana. Tetapi kalau yang perlu diperbaiki karakternya, maka intervensi terbesar pendampingan akan ke sana. Kalau semua, ya berarti semua harus digarap. Bisa jadi semua sekolah semuanya sakit. Semua hal sakit, kognitifnya sakit, karakternya sakit, tidak memenuhi, lingkungannya tidak nyaman. Kondusif. Dari 3 hal itu yang paling banyak harus diobatin yang mana Pak? Lingkungan, kemudian tadi. Kita akan intervensi semua. Jadi 3 hal itu akan kita lakukan. Nanti kita akan on the spot atas dasar hasil capaian sekolah itu dari asesmen nasional. Itu sebagai data utama untuk data tadi berbasis dari utamanya dari asesmen nasional. Dan kita misalnya pada lingkungan belajar, kalau lingkungan belajarnya buruk, misalnya guru-gurunya banyak melakukan perundungan kepada anak-anak. Jadi perundungan guru itu boleh jadi guru itu melakukan perundungan. Terjadikah? Bisa terjadi. Bagaimana? Jadi seorang guru itu mengatakan, nah kamu paling tidak bisa ngerjakan itu. Kamu nggak mampu. Itu perundungan. Dia akan inferior nanti anak, akan rendah diri anaknya. Saya dianggap tidak mampu, dianggap tidak bisa. Seharusnya guru itu memotivasi supaya dia bangkit semangatnya. Seperti pelatih lari tadi. Mungkin tidak disadari oleh guru-guru kita. Bagaimana bisa menghadapi hal tersebut Pak di lapangan? Maka nanti SDM tadi kita survei, karena survei lingkungan belajar yang ditanya itu gurunya, kepala sekolahnya, dan siswanya. Nanti jawabnya itu beda apa tidak. Makanya kepada semua kepala sekolah, semua guru, saya harap tidak melakukan pengkondisian khusus, ngedrill kepada siswanya untuk ikut asesmen ini. Biarkan alamiah apa adanya. Tidak usah dikondisikan. Perbaiki aja pembelajaran Bapak Ibu guru sekalian, nanti akan ada hasilnya di anak-anak. Kalau ibu-ibu guru, bapak-bapak guru melakukan pembelajaran dengan interaktif, metodologinya variatif, nanti Anda akan bercerita di asesmen nasionalnya. Jadi agar supaya tercipta hasil data yang organik dan murni ya Pak ya. Tapi kalau direkayasa nanti, misalnya anaknya di-drill dulu, dikondisikan, nanti kita tidak bisa memberikan resep yang tepat. Gitu, sebenarnya sakitnya diare, tetapi ngakunya sakitnya asam lambung, kan nggak tepat ya Pak? Obat asam lambung nanti ya. Sama-sama sakit perut kan ya. Nggak sembuh dan mungkin masih ada sakit yang lain itu nanti. Tetapi kalau misalnya nih Pak, ini kita berbicara tentang realita yang di lapangan ya, hal-hal tersebut kan pasti mungkin terjadi ya. Di drill tadi kalau Bapak sampaikan, di setting dulu lah ya, atau di brief dulu lah ya gitu. Bagaimana untuk bisa mensiasati Pak? Datanya itu bisa nggak sih Bapak tahu ini berarti nggak organik, ini organik seperti itu? Nanti akan kita lihat kalau di survei lingkungan belajar,
match tidak. Oh, Jawaban oke. kepala sekolah, guru, dan siswa. Ya, oke. Kalau nanti ngalur ngidul, jadi istilahnya gurunya jawab kurang, Iya, kepala sekolah jawab baik, iya. muridnya jawab sangat kurang. Nah, Kira-kira yang akurat yang sangat kurang itu kira-kira. Nah gitu loh. kita ambil jawaban dari Ya. muridnya karena Ya. itu yang sudah pasti ya, Ya. Pak. Tapi kalau muridnya ditakut-takuti, nanti jangan Ya. ngomong yang jelek ya tentang sekolah, Ya. ngomong yang baik-baik. Iya, Nah yang baik kayak apa kan tidak ngerti. iya. Oke. Maka biarkan saja anak-anak secara alamiah Iya, mengikuti asesmen nasional. Hasilnya apa kita nikmati, kita atasi. betul. Biar tepat sasaran untuk bisa Ya. menemukan dan meramu resep-resep agar supaya ini semua ini perencanaan berbasis data ini sungguh-sungguh bisa terlaksana dengan baik ya, Pak ya. Oke, menarik sekali nih, Pak. Oke, ini kita sudah berada di penghujung acara ini, Pak, mengenai program sekolah penggerak dan tadi pelajar Pancasila yang sudah kita bahas ya di dalam 2 episode ini. Regulasi, kebijakan, penganggaran atau apa yang mau disampaikan, Pak, kepada Sobat Belajar ini? Jadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk bisa memfasilitasi Merdeka Belajar, termasuk sekolah penggerak, banyak yang sudah dilakukan kementerian. Di antaranya yang pertama ada program Merdeka Belajar episode 1 sampai 8. Baik, oke. Yang terakhir adalah tentang SMK program keunggulan. Mohon maaf Pak, saya potong. Itu ada di mana? Ada di Direktorat Jenderal Vokasi. Oh, oke. Ada di Direktorat Jenderal Vokasi ya. Jadi Nah, Sobat sedangkan Belajar sekolah penggerak. penggerak itu Mm-mm. episode ke-7 Baik, sebelum SMK PK ini. oke. Itu diantaranya itu. Jadi salah satu yang kita adalah meniadakan ujian nasional, Oke. kemudian juga membuat program sekolah penggerak, Ya, guru penggerak, ya. organisasi penggerak, Baik. kemudian untuk memfasilitasi daerah atau sekolah Mhm. siswa, kita membuat regulasi BOS dengan indeks majmuk. Oke, bantuan Sekarang- nasional sekolah ya. Sekarang indeks BOS tidak lagi sama antara Sabang sampai Merauke, tapi Oke. setiap daerah yang punya indeks kemahalan konstruksi akan diberi kenaikan anggaran BOS-nya. Oke, Sehingga sesuai ya, sudah Pak. tidak sama lagi. Mhm. Ini lebih berkeadilan. Oke. Ya. Kemudian kita juga membuat ketentuan tentang PPDB, Ya. membuat program asesmen nasional, Ya. kemudian juga banyak memberikan bantuan lewat DAK, lewat bantuan pelatihan TIK pada sekolah-sekolah. Mhm. Kemudian kita juga selama masa pandemi COVID-19 membuat platform-platform pembelajaran secara digital. Kami juga membantu sekolah-sekolah khususnya PAUD dan SD yang tidak Ya. punya akses internet, Ya. dibantu modul-modul pembelajaran yang sudah kita cetak. Oh. Sehingga oke. modul itu bisa digunakan orang tuanya, gurunya, dan siswanya Ya. untuk belajar di rumah. Orang tua dengan modul itu bisa mendampingi putra-putrinya belajar di rumah. Oke. Kemudian juga kita membuat aturan tentang menyelamatkan anak-anak guru Mhm. agar tidak terkena pandemi COVID ini, Oke. terkena virus COVID, dengan membuat aturan tentang pembelajaran jarak jauh. Iya, pembelajaran jarak jauh ya. Luar biasa. Sobat Belajar harusnya lebih bisa mendukung ya program-program kementerian ini yang sudah disusun sedemikian epicnya ya Pak ya. Saya doakan good luck, berhasil. Terima Dan kasih, Mbak. apapun kendala yang dihadapi di lapangan, semuanya bisa terselesaikan dengan Ya, sempurna. Kita terus maju untuk menerima perubahan. Iya, terus maju untuk menerima perubahan karena berani belajar berubah. Terima kasih sekali Bapak Jumeri selaku Direktur Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen. Jangan lupa Sobat Belajar untuk terus menyaksikan podcast yang sudah digalangkan oleh Dikdasmen Menyapa ini. Langsung dilihat di platform YouTube-nya. Ada di Ditjen PAUD Dikdasmen dan juga bisa langsung di-follow di Instagramnya di ditjen.paud.dikdasmen. Oke, tetap patuhi prokes ya. Tetap kalau misalnya pergi-pergi walaupun sudah divaksin tetap harus menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer dan jaga jarak. Tetap belajar, kita harus memerdekakan diri ya. Jadinya harus merdeka ya Pak ya dalam belajar dan juga berani belajar berubah. Selamat menjalankan aktivitas hari ini. Terima kasih. Saya undur diri.